karena ada nggak sih polisi tiba-tiba nganter tiap hari ke rumah panggilannya, polisi loh yang nganter langsung dari Serang tiap hari sampai di rumah Pak RT. Itu kan udah nggak wajar. Pasal-pasalnya yang diterapkan juga nggak wajar. Saya nggak pernah kenal Dito, tapi Dito pasti kenal saya karena dia pernah ngirimin bunga mengatasnamakan Askara Prasadia Arsono. Kalau kalian tahu dulu yang nayangin SCTV pertama kali, kalau nggak salah itu di gosip apa gitu, tapi karena dia minta klarifikasi saya nggak mau, ya udah. Terus habis itu rumah saya dicoret, habis itu salon kita berdua gitu ya itu kena coret. Itu confirm ya, Karena yang melakukan sudah mengakui kalau disuruh ya. saudara. Terus Dea sama teman saya Diol dibuntuti, habis dibuntuti dipoto dari belakang mobilnya segala macam, habis itu dikirim ke pos-posannya. Jadi caranya tuh ada, kenapa Pak? Enggak, saya. Oh, jadi caranya tuh udah kayak mafia gitu. Nah ini juga harus dipertanyakan, kenapa panggilan tanggal 13 Juni, tanggal 16 saya ditangkap, kan masih jadi saksi di sini tuh, gelar saksi semua tuh, ada bacaan saksi. Di depan, Ini alamat gitu-gitu di blur ya. Ya. Nih. Tadi ini Pak Goto ini laporan undang-undang ITE terkait mungkin ada postingan atau apa gitu Pak yang dari Nggak tahu. Saya nggak tahu. Karena laporannya ITE aja. Karena jujur saya sama Dito itu saya tidak kenal sama sekali dan tidak pernah ada urusan apapun. Tapi nggak tahu kenapa dia ini selalu mengganggu hidup saya. Yang paling parah itu dia pernah bawa, atau ya saya Ambon atau apa, bolak-balik ke rumah saya, masih ada videonya, tiba-tiba ngedeketin anak saya yang naik sepeda. Waktu itu pernah saya posting juga di story gitu. Jadi ini udah nggak wajar. Nah kenapa kepolisian Banten bisa melakukan ini sama saya? Apakah ada apa? Ya, pokoknya gini Apa? intinya Niki merasa ini hal yang nggak penting tapi dibesar-besarin. Karena tadi Niki sudah bilang bahwa memang betul bukan hanya Niki yang diteror atau diancam-ancam lah gitu dengan saudara kita dari Ambon. Saya terima kasih buat teman-teman Ambon karena saya juga orang Ambon, gitu. Janganlah mau disuruh-suruh untuk meneror atau apa, karena saya juga sedih kalau misalnya teman-teman dari keluarga saya di sana dicapnya sama mereka itu kok mau gitu loh disuruh begitu. Saya terima kasih banget karena akhir-akhir ini memang sudah tidak ada lagi. Saya sangat apresiasi sekali sudah tidak ada yang neror kami, rumah Niki ataupun tempat usaha saya terima kasih sekali. Kita ini kan kabarnya udah masuk ke proses penyidikan ya. Dari kamu sendiri udah pernah nyamperin ini kan Belum sama sekali. agenda klarifikasi mungkin? Belum sama sekali, karena kalau kita berdasarkan main otak ya, Dito ini kan domisilinya Jakarta ya, kok dia bisa bikin laporan di Banten, di Serang Banten? Nah, itu aja udah nggak masuk akal. Berarti kan ada, nggak tahu ya, diduga mungkin ada kedekatan antara Kapolda sama Hendranya, Kapolda Banten ya. Saya kan nggak tahu, tapi kalau caranya kayak gini, ya pikiran motor saya jadinya ke sana. Gitu. Tapi kasusnya apa sih? Nggak tahu katanya. Terus Nama baik. Nama baik. Iya, pencemaran nama baik secara elektronik, muat penghinaan apa segala macam gitu. Ya Pernah melakukan itu atau enggak? Nggak tahu karena kan belum dimintain keterangan. nggak tahu yang mana yang dijadiin dasar pasalnya itu yang mana nggak tahu gitu. Karena kalau undang-undang ITE itu kan bukannya dari Bapak Kapolri Sigit itu harus ada mediasi ya, ya kan? Itu boleh dong, masa jam 3 datang 12 orang loh malah mau ditangkap dia bilang saya udah dapat surat penangkapan secara paksa, ada videonya. Kita polisi tadi udah kasih bantahan juga terkait tudingan lo yang masuk ke pekarangan. Rumah tanpa Karena ada izin. videonya lah. Ini masuknya kemana kalau udah sampai ke sini? Kalian masuk kemana? Saya tanya. Ini di mana? Masuk kemana? Ini bakalan. Videonya di mana? Dia kan lagi nongol di situ. naik ke atas Sampai naik ke situ. Ini kan sampai didobrak. Ini didobrak. Perusakan juga kabarnya. Ini juga dirusak nih. Oh, jendela yang itu. Ini dirusak tuh. Oke. ada pemaksaan masuk ke dalam gitu kan. Ada videonya. Ada semua. Kan makanya saya bilang sama Pak polisinya, Pak jangan begitu. Di rumah saya ini setiap sudut ada CCTV, nggak percaya. Tuh CCTV.
Itu CCTV, di depan 2 CCTV. Dia terkait bantahan itu nggak benar ya? Ya kan bapak itu aja saya. Enggak, simpelnya gini, kalian ada di mana ini sekarang? Rumahnya di Pekarangan ya. Dan itu ada di mana? rumah Pekarangan, di- pekarangan. Berarti di mana sekarang? Ya udah. Ditanya apa? Itu tadi ada bantahan dari sepeda. Aduh, doyan. Iya, apa Pak? Biar jelas, biar jelas. Sampai keringetan ya. Polisi ada ngomong apa sebelum? Wah, banyak yang kerekam ngomongnya kasar banyak. Ya udahlah ginilah pokoknya intinya kita akan kooperatif apapun permasalahannya. Nih kita bukan orang yang takut atau lari dari hukum. Kan kalian sudah tahu dia di penjara aja udah 2 kali ya. Sekali. Yang pertama bukan itu main-main. Ya, itu main-main sekali. Iya, yang aku temenin bukan. Iya, yang di jasa main-main. Ya, nah maksudnya apapun yang kita lakukan itu dia pasti mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Mudah-mudahan ini menjadi komunikasi yang lebih baik lagi antara Polres Serang dengan kita ke depannya. Ya, Iya, iya. Ya pokoknya tadi pagi tuh udah dibilang baik-baik, Pak, kalau mau bertamu datanglah jam 8, jam 9. Nanti bukakan pintu, boleh duduk di atas. Nanti saya buatkan kopi, saya berikan makanan. Nyala tetap nggak bisa ini surat penangkapannya harus sudah ini bisa jemput paksa. Tiba-tiba keluarnya udah begini-begini. Ngapain Bu? Mau ngapain? Kayaknya mau ngeluarin borgol kayaknya. Oh, saya bilang kan coba aja berani sentuh saya bilang gitu. Ini dia gini-gini aja. Udah saya bilang, udah Bapak tunggu di sini karena ini jam 3 saya nggak bisa telepon siapa-siapa. Bapak sengaja ya datangnya jam segini biar saya nggak bisa nelpon orang, ya kan? dia lo menelpon kalian maksudnya. Iya logikanya gimana? Untung ada yang bangun nih, Saya ada yang pada datang. Kamu yang bangun ya? Dia pertama. Sah.